Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam peternak jangkrik Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sipu dari Tulungagung. Hari ini tanggal 16 Januari 2021. Untuk pertama kalinya kita bikin video ini karena ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para pelanggan TJ kita, karena mereka selalu sering mengeluh. Kadang TJ-nya menetasnya kurang maksimal, kadang hasilnya yang kurang maksimal. Oke, untuk pertama kalinya kita jawab pertanyaan dari Mas Andi dari NTT. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dari Mas Andi. Pertanyaannya seperti ini. Ukuran kandang idealnya berapa, Bos? Terus ukuran box, nata etre, dan penutupnya apa? Oke, kita jawab untuk kandangnya dulu. Oke, untuk ukuran kandang idealnya nggak ada ideal, Bos, sebetulnya tergantung budget dengan lokasi saja. Yang penting itu yang wajib diperhatikan itu untuk ukuran tinggi dan model kandangnya. Oke, kita tunjukkan. Untuk ukuran tinggi, pastikan tingginya jangan sampai, kalau bisa di atas 3 meter, cukup 2,5 meter, paling tinggi pun 3 meter. Dan untuk atapnya jangan dipakai misalkan galvalum atau genteng, lebih baik kita pakai esbes. Kalau pakai galvalum nanti kalau musimnya musim dingin itu biasanya terlalu kedinginan karena embunya itu pasti tembus. Kalau genteng itu kadang kurang hangat. Oke, yang paling bagus itu ya seperti ini, kita pakai esbes. Dan untuk dindingnya kita nggak boleh, Bos, kalau misalkan bikin kandang terus dindingnya itu terbuka, kita bikin tertutup seperti ini, Bos. Tapi ya kalau bisa jangan dibikin permanen, Bos, kita bikinnya seperti ini bisa kita buka tutup seperti ini, kita contohkan. Ini. Dan untuk menurunkannya ini pun kita harus melihat cuaca. Kadang cuaca pas musim dingin, kadang cuaca pas panas. Kalau panas kita buka seperti ini, kalau misalkan musim hujan seperti ini dingin, kita tutup nggak apa-apa. Dan yang ini kalau kita nurunkan ini, jangan sampai kita nurunkan itu terlalu pendek sampai blok, Bos. Kalau sampai blok nanti kena jangkrik pun nggak kuat ini kalau langsung kena angin. Oke, itu saja. Oke, untuk model dan ukuran kandang sudah. Sekarang kita untuk model box dan ukurannya. Oke, ini boxnya, Bos. Bentuknya seperti ini. Rapikan jangkriknya. Ini modelnya seperti ini, Bos. Ini boxnya ukurannya 1 triplek full. 1 triplek full itu ya kisaran 2,40 meter kali 120 dan tingginya 60 cm. Terus untuk penutupnya, kadang ada yang tanya, Mas, itu biar nggak kemasukan tikus tutupnya seperti apa? Tutupnya seperti ini, Bos. Kita ambil kayunya yang bagus, yang lurus, biar nggak ada rongga-rongganya. Terus yang atasnya ini kita bikin ini seperti ini, Bos. Ini kawat ini. Kawat kita kalau beli seperti ini nggak perlu jauh-jauh, cukup di toko bangunan juga ada. Ini kawat yang ada lapisannya cat, Bos. Pastikan yang ada lapis saja. Kalau nggak ada lapisannya nanti kena keringatnya jangkrik, kena cuaca panas dingin, ini cepat berkarat. Oke, seperti itu. Nah, untuk penutupnya kita pastikan penutupnya kalau bisa yang ini, Bos, yang nggak tembus udara, karena jangkrik itu kalau kecil kan cenderung minta hawa hangat. Ini kan terpal, ini kan tembus udara, Bos. Kalau ada plastik, kalau ada terpal lebih baik terpal karena awet. Kalau plastik cepat sobek. Kalau kita pakai karung yang dijahit lebar itu kurang bagus, Bos, itu udaranya masih bisa keluar. Oke, yang selanjutnya kita tunjukkan cara menata ektre. Kalau menata ektre ini sebetulnya variasi, Bos. Di lain tempat mungkin lain, nggak seperti kita. Di tempat kita pun banyak variasinya. Ada yang natanya miring, ada yang natanya rebahan, ditumpuk gitu. Ada yang kalau saya natanya kayak gini, Bos. Oke, sebentar.
Oke, kalau yang kebanyakan lazimnya di tempat kita kalau nata kayak gini bos. Misalkan ini tray itu kita naruhnya di atasnya kayak gini. Ini. Nah, ya seperti ini. Tapi kalau natanya seperti ini, saya nggak sukanya kenapa? Kalau seperti ini misalkan nanti kemasukan tikus atau boxnya kena tendang atau kena geser atau waktu makannya kita main lempar-lempar, nanti takutnya ini akan seperti ini bos, ambles istilahnya, jatuh, longsor atau gimana seperti ini. Nanti jangkriknya cenderung padat di dalam dan panas. Ini rentan padat lah seperti ini, rentan seperti ini, jatuh. Dan natanya pun ini agak lama, agak susah karena kita mesti ngaitkannya itu mesti pas. Kalau kita natanya nggak pas, nanti dia jatuh juga. Dan ekstrenya ini harus betul-betul kering. Kalau nggak kering, misalkan lemas pagi-pagi kita mau ngasih ekstri seperti ini susah karena ekstrinya biasanya agak lembek. Yang paling kita suka seperti ini bos, kalau cara kita natanya seperti ini ya, ini yang paling dasar seperti ini bos. Ini misalkan ini lantai box. Oke, ini kita taruh satu lapis dulu total seperti ini, dan jangan lupa beri jarak sekitar 1 jari, jangan terlalu dekat dengan yang lain biar jangkriknya nanti suhunya bisa dingin sampai bawah, nggak terlalu panas kalau jangkrik sudah besar. Oke, natanya seperti ini, kita bikin satu lantai seperti ini dulu, terus atasnya kita tekuk-tekuk seperti ini. Kita asal saja ini natanya, nggak perlu bagus, nggak perlu teratur, nggak perlu rapi, nggak perlu traynya yang harus kering, tray basah, tray lembab, tray sobek pun bisa. Ini cukup seperti ini, saja. Ini natanya, ini anak kecil pun bisa. Nanti misalkan kita mau ninggikan ya di atasnya tetap seperti itu, kita taruh seperti ini, oke, seperti ini. Terus atasnya nanti langsung kita taruh seperti ini lagi. Nah, lagi satu istimewanya kalau seperti ini misalkan boxnya kena tendang atau kemasukan tikus atau waktu makannya dilempar-lempar, nggak bakalan ini jatuh atau padat atau istilahnya longsor atau gimana, itu nggak ada. Ini nggak ngepek kalau kena guncangan seperti apapun. Lagi satu ini hemat tray, soalnya apa, rongganya ini besar-besar, nggak seperti yang kita nata miring atau istilahnya kita rebahan baring itu butuh banyak itre. Kalau ini kita nggak butuh. Ini dalam satu box yang tingginya 60 cm ini kita cuma 2 kali saja masang. Pertama kita nanam segini, lepas itu nambah lagi satu, cukup sampai panen saya gitu, cuma cukup itu. Karena kita ngasihnya satu box itu nggak banyak, setengah kilo TC enggak, kita ngasihnya cuma 3 on. Jadi panenannya nanti kisaran yang sudah itu yang pasti itu kisaran 3 on itu 40 sampai 45, kadang ada yang sampai hampir 50 kilo. Itu TC alam, bukan TC kalung. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang nomor 2 datang dari Mas Angga dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Oke, pertanyaannya jenis-jenis pakan. Ini kalau di Kalimantan namanya ini bama, kalau tempat kita namanya sentrat. Dan jenis-jenis daun atau rumput-rumput yang bisa diberikan makan. Oke, kita jawab satu persatu dulu. Oke, untuk yang jenis konsentratnya kita pakai ini bos, New Hope JK630. Ini yang kedua kita pakai ini CP511 dari Popan. Nah, untuk tambahan, ini untuk tambahan waktu kecil saja. Ini enggak selalu pakai ini kalau musim dingin saja. Ini kita pakai Primavit LP ini, yang min 1. Kalau enggak gitu ya pakai 781 min 1 juga bisa. Ini protein tinggi. Ini untuk campuran saja, ini sedikit saja pakainya. Yang pasti yang ini, yang CP511 dan New Hope JK630. Oke, untuk jenis daun-daun atau rumput yang biasa kita berikan makan sebetulnya banyak bos jenisnya, apa saja boleh sebetulnya. Kalau kita ya cuma pakai nggak terlalu banyak kita jenisnya. Kita yang kalau waktu kecil kita pakai ini bos, batang pisang atau gedebok pisang ini. Karena kenapa kita suka pakai seperti ini, karena ini murah, ini nggak perlu beli, cukup nyari di mana-mana ini ada, ini gratis ini, dan bagus ini untuk jangkrik, sama saja dengan yang lain, ini murah ini. Kalau masalah kita ngirisnya ini tergantung, jangkrik kecil kita ngirisnya tipis, jangkrik besar semakin besar dan semakin besar.
Nah untuk yang kedua kita pakainya ini bonggol pepaya atau batang pisang atau batang pepaya, sorry. Ini kalau seperti ini untuk jangkrik yang ukuran dewasa, hampir mendekati panen. Karena kalau jangkrik kecil ini pasti nggak kuat ini makan seperti ini. Cuma ini kita nyarinya agak susah, ini mahal kalau belinya. Yang sering kita pakai ya ini. Kalau untuk ukuran jangkrik yang dewasa, untuk umur 20 up lah ini, mendekati panen ini 20 up lah pokoknya. Kita pakai ini. Ini apa namanya? Ini gajahan atau rumput gajah atau suket gajah, entah apa ini maksudnya, atau kolonjonyo. Nah ini kita pakai ini kenapa? Karena kalau kita pakai ini waktu musim dingin pun ini kandungan airnya kan ini cenderung sedikit bos ya. Ini kan daunnya tipis, tapi kalau musim dingin ini nggak takut kalau misalkan jangkriknya agak basah atau lemes atau gimana, kurang agresif itu. Kalau kita ngasihkan makan yang kadar airnya tinggi seperti krokot, bayam, gubis, sawi, biasa jangkrik cenderung lembek karena kotorannya pun lembek. Jangkriknya pun kalau kita lihat kita kurang suka karena nggak bisa seagresif kalau kita beri makan seperti ini. Dan ini pun harga tuh istimewanya murah, cukup kita tanam, potong, nggak usah beli ini. Kalau yang lain-lain kita masih beli. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, datang dari Mas Randy dari Kota Medan. Oke, pertanyaan seperti berikut. Bagaimana cara pengeraman dan cara menebar TJ? Oke, kita tunjukkan satu persatu bos. Oke, seperti ini. Nanti sampai mesan TJ ke kita itu bos ya, pasti bungkusnya kayak gini. Dalam satu wadah besek ini kita ada 2 bungkus setengah kiloan. Nah nanti misalkan setelah sampai, langsung sampai buka kayak gini. Ini contoh saja, ini TJ yang belum diservis ini, masih agak basah. Nah kita taruh di atas koran seperti ini. Ini korannya lapis 2 bos ya, jangan lapis 1, lapis 2 kayak gini, biar enggak jebol, biar enggak robek. Oke, lepas itu kita apa ya namanya ini, kita aduk-aduk seperti ini, kita ratakan agak lebar sedikit, nggak apa-apa. Oke, lepas itu kita ambil air seperti ini air putih saja, ini nggak ada campurannya apa-apa. Ini semprotan burung, kita semprot seperti ini bos. Kita bikin yang seperti ngembun gitu, kita semprot seperti ini. Nah kita nyemprot seperti ini. Pastikan kalau kita nyemprot itu ya perkiraan nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, kita kira-kira saja sendirilah. Oke, nah cukuplah. Pas itu kita aduk-aduk seperti ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya yang kena semprot tadi kan yang cuma yang di atas bos ya. Jadi kalau kita aduk-aduk seperti ini, nanti dia airnya merata sampai ke bagian yang dalam bawah semua kena ini. Kita aduk-aduk seperti ini. Oke, kita aduk-aduk seperti ini, kita merata, kita ratakan saja, pokoknya semua kena. Oke, lepas kita aduk-aduk seperti ini, terus kita bungkus bos, bungkus lagi seperti ini, kita bungkus seperti ini. Kita bungkusnya seperti kita bungkus makanan lah, seperti ini saja. Nah lepas itu kita karetin seperti ini. Nah habis satu ini kalau naruh jangan taruh di atas lantai bos, atas lantai, atas plastik atau apa, atau benda keras apa ya. Kita bagusnya itu naruhnya itu di atas besek, kalau ada besek ya kayak gini. Kalau ada tray di atas tray nggak apa-apa. Misalkan kita ada yang beli TJ tapi boxnya belum siap, ini nggak perlu ditaruh di atas box ini bos, ini cukup di atas meja atau di atas apa, yang penting di atas tray atau di atas besek seperti ini. Ini fungsinya biar nggak berkeringat, dan di bawahnya ini, kalau nggak ini berkeringat nanti ini. Nah seperti ini, dan yang penting nggak ada semut, itu saja. Terus nanti ini untuk misalkan ini TJ-nya sampai pagi, ini sampai langsung bungkus seperti ini. Nah besok paginya kan sudah 24 jam bos ya. Kalau sudah 24 jam sampai buka seperti ini. Nah
Nah, ini yang sudah 24 jam. Ini sebetulnya ini belum cukup 24 jam, ini enggak mengeras. Ini sebetulnya kalau sudah 24 jam ini pasti menggumpal, Bos. Ini jadi satu menggumpal, nanti mengeras. Sampai remas-remas pelan-pelan kayak gini. Fungsinya apa ini? Biar nanti panasnya itu merata. Panasnya merata. Seperti ini kita bolak-balik. Untuk 20 jam yang pertama kita aduk-aduk seperti ini. Kalau semua sudah merata, nggak ada yang menggumpal lagi, kita bungkus lagi, Bos. Kita bungkus lagi seperti ini. Kita bungkus seperti ini lagi. Nah, lepas itu ya cuma ditaruh di atas koran lagi seperti ini, atau di atas tray atau di atas apa seperti ini. Nah, untuk yang ini yang 24 jam pertama, misalkan sudah 2 hari, berarti kan sudah 2 kali 24 jam, Bos ya. Kita buka lagi. Ini yang tadi. Kita buka lagi seperti ini. Kita aduk-aduk. Terus kita semprot lah, ini semprot saja, ini enggak semprot sebetulnya, ini contoh aja, kita semprot seperti ini. Terus kita aduk-aduk lagi biar airnya merata. Nah, terus kita bungkus. Nah, bungkusnya seperti yang ini tadi. Nah, seperti ini kita biarkan saja. Nah, untuk yang hari ketiga kita buka, kita aduk-aduk, kita bungkus lagi. Untuk hari keempat kita buka, kita semprot, terus kita aduk-aduk, kita bungkus lagi. Mungkin 2 atau 3 kali penyemprotan sudah mulai menetas itu, Bos. Nah, kalau sudah mulai menetas, sampai jangan panik. Nah, jangan langsung dibuka, langsung ditebar gitu, jangan. Oke. Nah, yang ini misalkan ada pertanyaan dari mas-mas yang lain caranya dengan kita, atau jangan di sana caranya lain. Ada yang seperti ini caranya. Cuma dibungkus seperti ini, istilahnya digoyang-goyang gini, terus digantung. Ada yang seperti itu, ditunggu sampai menetas, tiap hari digoyang-goyang seperti ini, digantung, ditunggu sampai menetas, baru nanti ditaruh di dalam box. Kalau cara seperti ini ada juga yang pakai, Bos, tapi kita nggak pernah pakai cara seperti ini. Saya kurang suka seperti ini. Karena apa? Kalau cara seperti ini nggak disemprot, nanti bisa juga menetas, Bos. Tapi posisinya nanti menetasnya bisa 40-50% pun saya nggak yakin. Kenapa? Apa? Karena ini pasti kekurangan air. Nanti waktu dia mulai menetas, dia banyak yang hitam. Karena apa? Dia lemas atau kekeringan. Nah, kalau kita bikin seperti yang kita punya tadi, kalau kita semprot air, kita aduk, nanti dia waktu mulai menetas, dia malah TJ-nya itu cenderung keras, Bos. Keras. Nanti ada yang misalkan kita semprot pertama, terus besoknya 1 kali 24 jam, kok keras Mas, itu seperti batu. Enggak apa, telur kalau bagus ya seperti itu responnya. Kalau kena air dia semakin mengeras. Tapi kalau TJ-nya itu datang nggak bagus, kita semprot pakai air, dia nggak akan keras. Dia nggak mau minum air. Istilahnya dia sudah mati atau gimana gitu, kurang bagus lah istilahnya. Kalau menetas nanti kurang bagus juga. Nah, kita pakai cara yang seperti ini. Yang seperti ini kita kurang suka. Karena kita sering mencoba seperti ini, kita praktekkan di rumah, kita gantung saja, kita tunggu 4, 5, atau 6 hari mulai netas. Nanti yang netas itu ya sedikit, terus yang menetas itu cenderung prematur, seperti dehidrasi itu, Bos, kekurangan air. Itu saja. Oke, dan ini kita tunjukkan cara kapan TJ mulai dimasukkan ke dalam box atau mulai ditebar. Oke, kita tunjukkan di sini, Bos. Misalkan ini TJ, Bos, ya, mulai menetas. Perkiraan menetasnya 1-2-3% saja, ini baru mulai saja seperti ini. Jangan sampai ditaruh di atas koran terus sampai seperti ini, dilebarkan, ditipiskan, ini seperti ini kita aduk. Jangan seperti itu, Bos. Kalau menetasnya masih 1-2-3% saja, kita ambil satu koran seperti ini, lebar seperti ini. Oke, kita angkat pojokannya seperti ini, kita satukan seperti ini. Nah, seperti ini. Cukup dikasihkan ini, Bos. Ini. Nah, cukup diginikan saja. Fungsinya apa ini? Ini biar hangat, biar enggak begitu dia mulai menetas terus kedinginan, jangan seperti itu. Nah, atasnya kita taruh satu lagi seperti ini, kita tutup. Bawahnya pun kita lapis satu seperti ini. Nah, seperti ini biar hangat. Nanti terus bukanya kapan ini, Bos? Misalkan kita pagi, kita bukanya paling cepat pun sore. Kalau perkiraan masih sedikit, bukanya ya besok pagi, istilahnya 1 kali 24 jam. Dan jangan lupa ini langsung kita beri
ini. Sebelum kita buka pun kita sudah persiapkan ini seperti sentrat, kita tabur tipis seperti ini dulu di atas merata. Lepas itu kita iriskan gedebok pisang ini, batang pisang ini tipis-tipis. Ini persediaan kalau dia sudah mulai keluar dia pasti nyari minum dulu ini seperti ini. Nah, jadi jangan lupa ini konsentratnya ini ditabur dulu, lepas itu baru ini ditaburkan ke keliling korannya ini. Nah, misalnya sudah 2 kali 21 kali 24 jam, 1 hari lah, 1 hari 1 malam. Kita buka bos seperti ini. Kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini. Ini kan ada lapisannya satu lagi di bawah seperti ini. Kita agak ratakan seperti ini. Kita tunggulah misalkan 1 jam atau setengah jam kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya cukup 5 menit 10 menit. Biarkan yang menetas ini pada keluar bos, biar lari. Nanti kalau nggak bisa lari takutnya mati lemas di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini kita buka terus seperti ini bos. Tapi jangan lupa setiap katakanlah 1 hari 2 atau 3 kali kita buka, kita aduk-aduk, tapi lepas itu kita tutup seperti ini. Jangan lupa ini tutupnya kita remas-remas seperti ini dulu bos. Fungsinya apa? Biar ada rongga, kalau misalnya ada yang netas bisa keluar dengan sendiri tanpa kita buka. Seperti ini. Lepas itu misalkan ada waktu lah, sampai nggak sibuk, berapa jam 1 kali, 2-3 jam atau 1 jam kita buka, kita aduk-aduk biar yang netas keluar, kita tutup lagi, terus kita buka, kita aduk-aduk, kita tutup lagi sampai TJ nya itu menetas sempurna. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Datang dari Mas Wito di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah saja, nggak ada kabupatennya, dari Jawa Tengah. Kapan buka penutup boxnya dan meninggikan ekstrenya? Oke, nah, seperti ini kita tunjukkan bos ya, langsung. Ini boxnya kan tertutup seperti ini bos ya, tiap hari kita tutup seperti ini. Ini kan TJ-nya masih kecil. Oke, misalkan kita tidak sempat malam hari atau pagi, kita sempatnya ke kandang waktu pagi atau malam, teman buka sedikit gini bos, masukkan tangan, lepas itu teman pegang kayak gini. Kok ini bawahnya ada berkeringat, misalkan berkeringat, ini nggak ada sebenarnya. Ini misalkan contoh saja, ini misalkan berkeringat, wah ini waktu buka. Terus bukanya seperti apa, terus lebarnya kayak apa, kita buka tipis sedikit saja bos. Ini rangkap ini misalkan kita buka ini contoh saja ini. Nah, bukanya sedikit seperti ini dulu bos, misalkan seperti ini. Kita buka seperti ini, terus besoknya malamnya atau paginya kita pegang lagi di bawah ini terpalnya, kok masih berkeringatnya masih banyak, kita lebarkan lagi. Terus misalkan lebarnya masih banyak sampai jatuh-jatuh, kita lebarkan lagi. Dan yang terakhir, kalau waktu kita melebarkan jangan sampai full kita buang semua. Paling banyak pun 1/4 lah, mungkin 1/4 atau 1/4 atau 1/3 gitu. Kalau selepas itu misalnya bisa kita raba saja, yang kita misalkan buka kita raba, kok hawanya hangat, nah itu pas. Tapi kalau misalkan kita bukanya terlalu lebar, kita taruh tangan seperti ini kok hawanya dingin, ini jangkiknya pasti bermasalah, terlalu kedinginan. Jangan sampai kita taruh tangan di atas box terus tangan kita nggak merasakan hangat sama sekali. Kita pasti harus merasakan hangat, kalau itu pas itu ukurannya. Jangan kepanasan, cuma jangan kedinginan, harus hangat. Nah, untuk yang cara meninggikan ekstrak, kapan waktunya cara meninggikan ekstrak? Oke, kita buka seperti ini bos ya. Nah, kita lihat di sana bos. Nah, kalian lihat di sana tuh, di dinding-dindingnya itu, di dinding-dindingnya kalian lihat itu kan sudah banyak pada yang naik bos ya. Nah, ini waktu yang pas, ini waktu kita mau meninggikan ekstrak. Kenapa? Karena kita ukurnya seperti itu. Berarti kalau siang itu, kalau jangkriknya banyak yang merayap di dinding itu, pasti dapat dipastikan itu terlalu berdesak-desakan dan hawanya terlalu panas. Jadi ya itu kita tambah ekstraknya. Kalau sampai natanya miring ya miring, kalau natanya seperti kita ya seperti kita, itu saja. Nah, seperti itulah. Kapan tutup box dibuka dan kapan ekstraknya ditambah seperti ini. Ukurannya seperti ini. Kalau boxnya, tutup boxnya dibuka, kita ukurnya, kita pegang ada embun, itu baru kita boleh buka. Kalau untuk meninggikan ekstrak, kita lihat kalau siang di dindingnya itu penuh dengan jangkrik yang merayap ke dinding, itu waktunya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Ini datang dari Bali, Pak Made. Oke,
pertanyaan sebagai berikut, cara pemberian pakan kalau udah mulai besar sampai panen. Oke, kita tunjukkan seperti ini. Ini kita ambil konsentratnya. Kalau kita ngasih makan itu, karena kita sudah terbiasa, kita ngasihnya seperti ini saja, bos. Seperti ini, nggak pakai wadah lah istilahnya. Seperti ini saja. Seperti ini, nggak perlu kita repot-repot ngasih wadah, enggak. Nah, tapi saya nggak anjurkan kalau ngasih makan seperti ini. Kalau sampean bagusnya seperti ini lah, kalau belum terbiasa ya. Seperti ini kita taruh wadah saja. Mungkin dari triplek, dari karet, dari apalah, kardus atau apa, terserah. Kasihkan makan seperti ini. Ini mungkin dalam satu blok ini sampai kasih seperti ini 8 atau berapa banyak pun nggak apa-apa juga. Tapi jangan lupa, kalaupun ngasih makan seperti ini, kita tetap seperti ini. Kita taburkan untuk seperti ini, agak tipis saja. Fungsinya apa ini? Kalau jangkrik ini nanti misalkan terlalu lapar, dia akan berdesak-desakan ke sini, karena lokasinya di sini-sini saja. Jadi dia berdesak-desakan. Nanti yang masih kecil pun dia kalah sama yang sudah besar, masih nunggu ngantri. Nah, kalau kita tabur, yang kecil yang di dalam semua nggak perlu naik, cukup makan di dalam. Yang kecil pun semua dapat porsinya masing-masing. Nah, untuk minuman, ini jangkrik kalong ini umurnya masih di bawah 20. Kita masih pakai gedok pisang, bos. Kalau untuk ukuran jangkrik yang seperti ini, kita gedok pisangnya kita iris-iris besar ibu jari lah, sejari ya gini. Nah, kalau ngasih makan seperti ini nggak kayak orang-orang seperti ini, bos. Kita taruh rapi, kita saya seperti ini saja. Nggak perlu, maksudnya terus kita tata apa ini enggak, kita lebarnya kayak gini saja. Kalau disusun itu, kalau bloknya sedikit nggak apa-apa. Kalau bloknya berpuluh-puluh, ya kita nggak pulang dari kandang nanti, bos. Bisa tidur di kandang seperti ini saja. Ngasihnya makan. Terus misalkan kita ngasihnya ke blok, terus itu misalkan limbahnya lebihnya gimana, mas? Itu tergantung, kita lihat limbahnya. Kalau limbahnya bloknya cenderung kering kayak gini, bos, kayak ini kan kering ya, ini limbahnya, ini sisa makan ini kering. Kita nggak pernah ini ambil terus dibuang, nggak, biarkan saja, malah ini ada hangat-hangatnya, biarkan seperti jerami saja ini. Nah, kalau misalkan ada yang kelebihan atau kita ngirisnya terlalu besar nggak kemakan terus busuk, nah itu baru kita ambil, kita buang, kita ganti yang baru. Tapi kalau kering seperti ini biarkan saja. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, ini yang jangkrik diperkirakan 1 minggu lagi sudah mulai panen. Ini penampakannya seperti ini. Kalau yang sudah mendekati panen seperti ini, bos ya, ini jangkrik alam ini. Kita makannya juga tetap sama, kita singkatnya kita tebar, tapi agak tebal ini karena jangkriknya sudah mulai besar. Bukan ditabur lagi istilahnya, kita taruh, tapi nggak ada wadahnya, itu saja. Yang lain ditebar seperti biasa tuh ya. Nah, kalau kita masih ada pakai pakan kecil pisang atau batang pisang, kita ngirisnya agak besar seperti ini, bos. Fungsinya apa? Kalau kita ngirisnya tetap kecil, ini nggak ada habisnya ini, bos. Misal ya cenderung makan ininya banyak ini, nanti jangkriknya cenderung lembek, itu terlalu banyak cairan. Nah, untuk mengatasi biar jangkriknya nggak terlalu banyak minum, kita kalau sudah seperti ini, kita biasanya kita pakai ini bonggol kates atau batang pepaya. Kita seperti ini, kita letakkan saja seperti ini. Tapi kalau pakai seperti ini saya kurang pakai lah, karena apa, ini beli, ini di tempat kita ini sudah termasuk mahal. Kalau saya lebih suka pakai ini karena ini kita tanam sendiri, kadar airnya sedikit, jangkriknya nanti cenderung kering karena ini daunnya tipis, airnya nggak begitu banyak. Nah, kita ngasihnya makan nggak seperti yang batang pepaya atau pisang kita belah dulu di bawah, enggak, kita langsung ditaruh di atas seperti ini, kita potong aja seperti ini, bos. Nah, seperti kita ngasih makan sapi lah istilahnya. Untuk batangnya kan keras, kita belah saja di dua seperti ini. Nah, itu kita potong. Nah, yang penting dalamnya kelihatan, kita potong, bos. Itu saja, nanti jangkrik sudah makan ini, bos. Di dalam yang tersisa cuma ini kulit luarnya saja, yang dalam ini istilahnya dagingnya dia habis, dia kemakan semuanya. Ini satu ini saya kasih tahu, ini jenis gajahannya bukan jenis gajahan yang biasa kebanyakan di mana-mana tempat itu, bos. Ini jenis gajahan besar,
bukan yang gajahan besar yang tinggi itu, bukan, lain lagi. Kalau yang tinggi itu cenderung pohonnya kecil dan keras, dagingnya tipis. Ini sebetulnya ini bisa besar lagi, mungkin hampir mendekati tebu. Ini besar seperti ibu jari kaki lah, besar ini pokoknya. Ini masih belum besar, ini masih kecil ini. Kalau kita beri pupuk cukup, ini besarnya seperti mendekati tebu lah, seperti inilah, bisa seperti ini besarnya. Nah, ini namanya gajahan tanggung. Nah, ada lagi satu yang kecil itu namanya gajahan pendek. Kalau itu ya cenderung terlalu empuk, terlalu kurang keras. Ya makanya nanti kita ngasihnya makan terlalu banyak. Kalau yang gajahan tinggi, kalau kita kasih makan ke itu, daunnya kecil, terus batangnya keras, jangkrik kurang suka. Yang suka seperti ini, gajahan tanggung ini namanya, bos. Ini sampai panen kita ya seperti ini, ngasihnya makan seperti ini. Kita potong-potong aja, kita belah, kita potong, kita belah, kita potong. Nah, senang ngasihnya makan. Oke, mungkin itu dulu bos yang bisa kita sampaikan atau kita jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, kita minta maaf. Atau mungkin ada yang belum paham atau masih yang ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah berikut ini atau langsung WA saja. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya channel ini bisa semakin maju dan berkembang. Oke, terima kasih. Salam peternak jangkrik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.